Sudah? Yang setuju ada berapa orang? Silakan berhitung dimulai dari Davis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 orang menyatakan setuju dari kasusnya si Greta ya. Kemudian yang tidak setuju ada berapa orang? Silakan berhitung. Ada 5, berarti 17 tambah 5, 22. Berarti yang nggak masuk berapa orang anak-anak? 6 orang ya. Wih, banyak sekali ya hari ini kita tidak masuk. Oke. Nah, sekarang coba dilihat tabel halaman 128 pada buku kalian masing-masing. Di situ ada pernyataan saya setuju dengan cara Greta karena contoh ya, yang pertama, isu lingkungan sangat penting untuk masa depan. Kalau bumi semakin rusak, kita tidak bisa sekolah. Itu menurut si Greta. Yang kedua, kelompok yang tidak setuju, saya tidak setuju dengan cara Greta karena satu, contoh jawabannya, pendidikan sangat penting, ada cara lain untuk menyampaikan pendapat tanpa membolos sekolah. Itu bagi yang tidak setuju dengan caranya si Greta. Bukan tidak setuju dengan suara yang dikeluarkan oleh Greta, tidak. Tetapi kelompok tidak setuju itu tidak setuju dengan caranya Greta yang membolos, ya kan? Nah, jadi tugas kalian adalah silakan pada kelompok setuju dan tidak setuju tentukan satu orang sebagai ketua kelompok ya. Kemudian tugas yang kedua, tugas yang kedua, masing-masing orang dalam kelompok tersebut harus menyumbangkan satu pendapatnya. Jadi ketua kelompok menulis. Contoh di kelompok setuju ada 17 orang. Silakan tulis dulu nomor urut 1 sampai 17, ditulis namanya. Biar tahu kita. Misal Tania, pendapat Tania kenapa setuju? Dan jawaban itu tidak boleh sama, harus berbeda. Kalau pendapatmu sudah sama dengan si A, cari jawaban yang lain. Usahakan 17 jawaban itu tidak ada yang sama. Paham? Silakan taruh di lembaran saja. Kemudian di kelompok yang tidak setuju juga begitu. Misal ketuanya Aufal misalnya, Aufal tulis dulu apa pendapatnya Aufal, kenapa tidak setuju, alasannya apa. Kemudian disusul dengan teman-temannya. Jadi buat nomor urut 1 sampai 5 diberi nama, sehingga 5 jawaban tidak setuju itu tidak boleh ada yang sama. Kalaupun ada yang sama, Bu, saya sepemikiran dengan Aufal, oke nggak apa-apa, tapi cari lagi jawaban yang lain. Paham? Habis itu nanti kita akan diskusi antar dua kelompok ini. Bisa? Oke, waktunya 15 menit ya. Jarum panjang ada di angka 9. Semua tugas harus sudah selesai. Sepakat? Oke, silakan waktu dimulai dari sekarang. Lebih mendekat, kelompok yang setuju karena banyak orangnya lebih mendekat sehingga diskusinya benar-benar berjalan dengan baik, tidak hanya ngomong sendiri. Oke, silakan kelompok tidak setuju dibacakan satu persatu berdasarkan yang sudah kalian catat dari masing-masing orang. Sampaikan yang nyaring sehingga kelompok setuju akan mencermati. Siapa urutan pertama? Ya, silakan dibaca. Gimana yang keras?
Apakah itu pendapatmu sendiri? Hasil pendapatmu sendiri mana yang dicatat? Dibacakan. Lanjut, urutan kedua. Saya pernah menentukan karena dia oleh teman. Gimana, Val? Kelompok tidak setuju tidak ditulis di lembaran ya? Tadi perintahnya kan tulis di lembaran. Satu anak hanya menyampaikan satu pendapatnya, diberi nama. Oke, urutan ketiga siapa? Urutan ketiga siapa? Urutan keempat. Kita tidak melakukan cara yang baik dengan dalam masalah yang Urutan terakhir. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok yang setuju. Bagaimana hasil pendapat dari kelompok tidak setuju? Silakan siapa yang mau mewakili untuk mengomentari jawaban dari kelompok tidak setuju. Apakah sudah sesuai atau ada yang sebenarnya kelompok tidak setuju itu ada yang setuju pendapatnya sebenarnya atau apapun? Silakan dikomentari. cara mereka sudah baik karena dia hanya bolos 1 hari dalam 1 minggu, itu pun untuk menyelamatkan diri. Komentari kelompok yang tidak setuju. Menurut kamu jawaban dari kelompok tidak setuju itu sudah tepatkah? Atau sebenarnya dari kelompok tidak setuju itu sebenarnya dia bukan kelompok tidak setuju, Bu, dia masuk ke setuju misalnya, atau apa? Silakan dikomentari. Kamu kan tadi sudah mendengar pernyataan dari kelompok tidak setuju. Ayo, siapa yang mau mewakili? Pendapat kelompok yang tidak setuju ada yang sesuai dan ada yang pendapat bersetuju. Yang sudah sesuai siapa? Pernyataannya siapa? Hamdan. Hamdan saja yang sesuai. Ya. Terus yang 4 orang sisanya alasannya Kurang jelas kurang jelas apanya maksudnya? cara menyampaikannya.
Kurang jelas cara menyampaikannya. Kira-kira yang 4 orang tadi itu masuk kategori tidak setuju atau setuju? Berarti tetap ya, mereka jawabannya tetap di tidak setuju, hanya saja kurang tepat, ya kan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang tidak setuju, anak-anak. Silakan kelompok setuju presentasi satu persatu berdasarkan urutan namanya. Silakan. Yang kelompok tidak setuju silakan disimak. Nanti saya tanyakan. Ayo, kelompok yang setuju siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Cara kereta sudah baik karena dia hanya bolos 1 hari dalam 1 minggu, itu pun untuk menyelamatkan diri. Oke, lanjut. Didengarkan ya, nanti ditanya sama Bu Debrin. Kereta sudah baik karena kereta untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan masa depan orang yang masih muda. Lebih keras ya suaranya kalau presentasi. Masyarakat di sana dan pembelajaran di sana. Karena dia bolos niatnya misi. Kereta bolos dari Jepang. Saya setuju dengan cara mereka karena masyarakat itu sangat penting bagi kita semua. Kalau dunia kita sangat kotor dan besar, kita tidak bisa pergi ke sekolah untuk selamanya. Lingkungan lebih penting daripada pendidikan, maka kita harus menjaga lingkungan kita agar terhindar dari perubahan iklim. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan dikomentari oleh kelompok tidak setuju bagaimana pendapatmu dari jawaban 17 orang kelompok yang setuju. Bacanya kurang keras. Terus terkait dengan jawaban mereka bagaimana pendapatmu? Gimana? Gimana Hamdan? Bisa diulang Hamdan? Boh, minta jadi. Ada yang masih mau disampaikan kelompok tidak setuju? Atau sudah cukup? Cukup. Silakan beri tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok yang setuju. Nah, dari apa yang sudah kamu lakukan, kira-kira hal apa yang menjadi dasar kegiatan diskusi ini? Tugas diskusi ini mementingkan apa, anak-anak? Bu Debrin belum tanya tentang materi. Jadi
Kamu sama ibu tadi disuruh diskusi, fungsinya untuk apa sih? Dalam materi yang diberi tugas ini? Belajar menyampaikan pendapat. Iya, belajar menyampaikan pendapat. Setiap orang boleh berpendapat, tidak ada justifikasi. Oh, pendapat si A itu salah, oh pendapatmu itu benar, tidak. Tetapi bagaimana kita belajar menyampaikan pendapat? Salah satu caranya adalah berani mengungkapkan hasil pikiran kita. Yang sudah kamu tulis itu, kamu sampaikan dengan nyaring sehingga satu kelas bisa mendengar dengan baik. Masa disuruh menyampaikan pendapat? Siapa yang mau dengar? Ya, kalau ngomong sendiri kamu bisa keras suaramu, tapi ketika suruh menyampaikan pendapatmu, nyemklenyeman, enggak kerupuk melempem. Ya. Jadi kata kunci di sini, setelah kamu berdiskusi bersama anggotamu, kamu disuruh menyampaikan pendapat. Nah, ketika ada kelompok yang setuju maupun tidak setuju, bukan berarti oh yang setuju itu pasti benar semua, oh yang tidak setuju itu pasti salah. Tidak. Kita menilai dari sudut pandang seseorang. Jadi seseorang itu tidak bisa kita paksakan kamu harus setuju dengan pendapatku, tidak. Karena setiap orang itu punya hak menyampaikan pendapat. Jadi pendapatmu itu benar atau salah itu tergantung sudut pandang kita dalam melihat permasalahan tersebut. Contoh, di sini sudah dinyatakan bahwa Greta membolos sekolah setiap hari Jumat untuk menyerukan agar pemimpin dunia mengambil langkah untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Jadi dalam 1 bulan ada berapa hari Jumat? Ada 4 kan? Nah, berarti dalam 1 bulan si Greta bolos berapa kali? 4 kali, ya kan? Nah, kalau kita melihat dari sikap bolosnya, itu dibenarkan tidak ya? Tidak. Karena sebagai seorang siswa seharusnya tidak melakukan tindakan bolos. Ya, itu. Nah, positifnya apa di sini yang dilakukan Greta? Positifnya Greta apa yang dilakukan? Dia berusaha menyelamatkan bumi dari banyaknya perubahan iklim yang dilakukan, tindakan yang tidak baik oleh setiap manusia. Ya. Kalau masalah menyelamatkan bumi itu adalah tindakan yang benar. Contoh, seperti kamu nih, kurangi kemasan-kemasan plastik. Lebih baik kamu dari rumah membawa wadah sendiri. Iya kan? Sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Plastik itu sulit